Halo sahabat UMKM, kali ini kita akan mengunjungi salah satu produsen gula cakar di Majalengka yang cukup legendaris. Gula cakar ini berdiri sejak tahun 1965. Gula cakar merupakan pemanis tradisional berbentuk persegi khas Majalengka. Biasanya, gula cakar ini untuk menambah rasa manis dari minuman seperti teh atau kopi. Pembuatan gula tersebut terhitung sangat mudah. Mula-mula, gula pasir harus dimasak bersama air yang telah disesuaikan takarannya. Gula pasir harus terus diaduk selama sekitar 20 menit. Selama diaduk, adonan ditambah pewarna merah dan soda kue sebagai pengembang gula cakar. Yang menjadi ciri khas dari olahan gula pasir tersebut adalah sisi warnanya yang berwarna merah muda. Setelah dirasa matang, gula cakar siap dikeringkan dengan suhu ruangan. Gula cakar juga memiliki rongga yang kasar mirip dengan benda yang terkoyak atau tercakar, dengan pori-pori yang cukup terlihat, sehingga mudah larut dalam berbagai jenis minuman hangat. Ketika mengeras, gula bisa langsung dipakai untuk campuran teh atau kopi. Gula cakar ini memiliki harga yang relatif murah. Satu potongnya bisa untuk satu cangkir minuman. Namun, sangat disayangkan, gula tradisional khas Majalengka tersebut kini mulai jarang ditemui di pasaran.
Bagaimanakah kisahnya mempertahankan gula cakar ini sampai generasi ketiga? Simak liputannya ya. Berarti ini tuh belum dihitung ya? Udah. Oh udah? Iya. Oh, Satu tuginnya 500 biji. satu dus? Iya. Oh, walaupun tidak dihitung satu-satu? Ini langsung hitung, langsung ke sini langsung hitung. Oh gitu? Kita sambil Potong, sambil hitung dalam hati gitu. Oh gitu? Iya. Itu ya, berarti. Iya. Nah, ini yang nggak terpakai nanti didaur ulang lagi? Lalu ulang lagi, diolah lagi. Diolah lagi ya? Iya. Sebentar, jadi omset per bulan kira-kira berapa kan? Gimana Bapak ya? Kalau misalnya 100 udah Maksudnya 100 rupiah rupiahnya. Kita ngitung laba atau omset semua? aja omset. Ya mungkin ada ya. Ada 100. Dalam satu minggu itu bahan baku tuh antara 23 juta. Oh gitu. Iya. Bahan baku untuk pengiriman bahan baku itu Setiap minggu. setiap minggu ya. Sebulan berapa kita jadinya? 4 ton mungkin ya. 4 ton ya? Jadi teman-teman hitung aja 4 ton satu kilo dapat berapa? Enggak seminggu 40 sak berarti 4 kali 4 16. satu ton berapa tuh? 16 sekitar gitu ya. Iya. Berarti 1,6 ton deh. Ya mungkin gitu ya. Iya. Sebulan ya. Iya. Kalau ini masak pakai gas ya? Pakai solar. Pakai Solar. orang tuh Solar. orang. Iya. Apa itu? Solar bahan aku. Iya pakai minyak solar. Oh, minyak solar? Iya. Oh, Dikompal lagi Pak. oh minyak solar. Dulu kan waktu ada minyak tanah kan pakai minyak tanah. Sekarang nggak ada jadi pakai solar ya. Solar. Lebih hemat dibandingkan gas. Lebih hemat ya. Tapi dari rasa sama nggak? Nggak ada pengaruh ya. Nggak pengaruh ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atur nuhun Kang Tatang ya atas waktunya. Ini saya dari Bincang UMKM. Kebetulan mau meliput tentang gula cakar di Majalengka. Informasinya gula cakar ini sangat terkenal juga nih, Kang Tatang. Boleh disampaikan seperti apa sih sejarah dari gula cakar ini, Kang? Sejarahnya dulu kan pas produksinya kan tahun 65 ya mulai dari kakek turun ke orang tua, bapak, terus ke saya, terakhir generasi ketiga. Oh, berarti sekarang generasi ketiga? Iya. Tahun 65. 65 ya? Iya. Berarti sudah cukup legendaris ya, Kang ya? Iya. Untuk gula cakar ini. Nah, gula cakar Majalengka ini apakah ada namanya atau hanya gula cakar tonjong aja nih, Kang? Gula cakar tonjong aja. Gula cakar tonjong Iya. ya? Iya. Nah, itu sekarang produksi per hari berapa ya, Kang? Untuk rata-rata paling 1,5 kita bahan baku ya. Untuk rata-rata untuk dilihat sepinya aja dulu ya. Kalau untuk rame kayak bulan Ramadan atau untuk banyak yang hajatan itu produksi lebih lagi kan gitu. Oh, lebih dari 2 kintal gitu ya. 2 kintal lebih ya. Nah, terus pemasarannya kemana aja nih, Kang? Ke pasar Cigasong, pasar Maja sama pasar Raja Galuh dan banyak lagi yang ya kayak istilah sini mah kan ngadon ya, untuk jualan, untuk pengecer, untuk keliling gitu ya. Oh, berarti tapi yang dari luar Majalengka ada nggak nih, Kang? Yang kira-kira yang apa? Yang beli gitu? Paling untuk oleh-oleh aja. Oleh-oleh? Iya. Oh. Nah, bicara gula cakar itu sebenarnya kan orang awam tuh nggak begitu paham nih, Kang. Apa sih gula cakar gitu? Dan informasinya gula cakar itu salah satu makanan untuk
khasnya Majalengka ya. Iya. Nah itu boleh diceritakan Kang, apa sih gula cakar itu? Sebenarnya gula cakar itu bukan jenis makanan Pak ya. Jadi untuk penyeduh kayak gula biasa aja. Cuma dia ada kelebihannya, dia bisa larut dalam air dingin, model es kayak gitu, dan bisa untuk yang batuk juga bisa mengkonsumsi, nggak ada efek apa-apa gitu. Nggak ada pantangan ya? Iya. Berarti sebenarnya gula cakar itu lebih ke pemanis ya? Pemanis ya, sama gula Minuman biasa ya untuk minuman, kayak sirup kayak gitu sama aja. Sirup ya. Terus yang membedakan rasanya apa itu Kang? Sebenarnya kalau rasa itu sama aja, sama gula-gula biasa. Cuma mungkin ada kalau untuk selera ya, bisa yang lain, bisa selera masing-masing aja gitu ya. Mungkin kalau yang selera itu kan ada rasa yang lain kan gitu. Ya. Nah dari jenis gula cakar ini ada varian rasa nggak Kang? Atau sama? Sama aja. Oh dari tahun 65 sampai sekarang Iya, sama? saya juga mencoba untuk varian lainnya, kayak warna nggak selalu merah, tapi pemasaran kurang. Mungkin udah khas dari sananya, mungkin udah. Gitu. Iya. Sebentar, tahun 65 itu kan lumayan jauh ya, berarti udah 3 generasi. Nah, dari tahun 65 sampai sekarang itu untuk rasa itu apakah sama atau ada perbedaan kan? Sama. Sama? Iya. Oh, dipertahankan ya? Dipertahankan itu, karena khasnya itu seperti itu. Nah, tahun 65 berarti kan udah 3 generasi. Nah, ada nggak kalau Akang kan ibaratnya melanjutkan usaha turun-temurun ya? Iya. Nah, ada nggak yang Kang Tatang alami kendala-kendala gitu di lapangan untuk produk-produk gula cakar ini kan? Ya dulu kan memang cukup ramai ya kalau gula cakar, kalau nggak ada saingan kayak perusahaan yang lebih gede kayak saset gitu ya, kopi plus saset yang 1000 udah nyatu, udah susunya, udah apa gulanya, udah kopinya. Ya. Kita kan untuk gula cakar kan sama aja kan untuk penyeduhannya kayak gitu. Jadi kendalanya ya gitu sama produk yang lebih gitu ya. Jadi produk-produk yang sifatnya sasetannya gitu Iya, ya. Yang apa namanya untuk pemanis itu tantangannya ya. Iya. Tapi dari sisi produksi ada pengaruh nggak kan? Kalau produksi nggak ada. Alhamdulillah lancar ya. Berarti dari dulu sampai sekarang ya produksi segitu-gitunya ya? Kalau dulu kan emang rame ya Pak ya, karena itu nggak ada saingan untuk saset-sasetan gitu. Tapi turunnya tidak drastis kan? Ya pengaruh banget gitu. Pengaruh banget. Iya. Pengaruh tertinggi berapa kan? Apanya? Produksi gitu sebelum ada saset-sasetan lah. Dia sampai gimana ya? Kintal-kintalan gitu ya produksinya. Sampai kan menjalankan nggak ada saingan ya untuk dulu kan zaman bapaknya gitu. Berarti lumayan drastis ya? Iya. Turunnya semenjak ada pemanis sasetan ya? Iya. Terus kalau kendala di lapangan ya, tadi saya kan ibaratnya kompetitor ya, Iya. saing. Nah kendala di lapangan ada nggak kan? Ya sekarang banyak yang memproduksi. Oh banyak? Banyak yang memproduksi ya. Tiap daerah juga ada mungkin sekarang ya. Ya tadinya kan mungkin udah ada kerja di sini. Bersorok karir atau gimana ya, atau kerja di orang lain kan gitu, tapi awalnya kan dari sini dulu ya kan gitu. Oh jadi sebenarnya pegawai-pegawai sini dididik di sini, terus ada beberapa yang mengembangkan usaha sendiri. Iya. Di gula cakar juga. Iya. Ya? Tapi itu menurut Kang Tatang khawatir nggak sih atau? Enggak, kita kan rezeki kan masing-masing Pak ya. Oh, gitu? Kita kan profesional aja. Udah ada yang ngatur ya? Iya. Tapi mungkin itu lebih baik lagi karena untuk pengembangan gula cakar dijalankan kan lebih luas lagi. Iya, tapi iya gitu. Untuk produksinya lebih meningkat ya. Maksudnya memasarkan ke lokasi lain, jadi gula cakarnya lebih terkenal ya. Iya gitu. Terus kalau misalnya itu kan per hari sekitar 1,5 kintal ya. Iya. 1,5 kintal berarti kan omset per hari kira-kira berapa kan? 1 kintal itu jadi 5.000 buah. 5.000 buah. Iya, 5.000. Iya. 5.000 buah 1 kintal. Iya. Berarti satu ininya berapa buah harganya itu? Dari pabriknya 350, untuk di pasaran untuk Rp500. Oh 500 berarti sekitar 1,5 jutaan ya? 1 jutaan ya? Per hari? 1 kintal? 1 kintal kan satu itu apa? 1000-nya kan 350.000 ya. Ya. Kalau 2 berapa tadi 2.700 2 jutaan lebih ya. Ya.
sekitar 2 jutaan ya Iya. per hari ya. Iya. Oh. Nah, terus adakah apa namanya planning nih Kang Tatang untuk mengembangkan usaha ini, strategi yang akan dilakukan lah agar bisa bertahan dan mampu bersaing di lapangan. Apa sih yang dilakukan gitu? Ya kita kan sekarang udah zamannya online Pak ya. Kita pemasaran ke online, terus ke apa minimarket kayak gitu. Kita coba untuk mengembangkannya gitu. Oh, berarti nanti Kang Tatang kolaborasi dengan pihak ketiga ya? Iya. Untuk masuk ke minimarket atau supermarket ya? Iya. Produknya berarti brandnya sendiri, brand pihak ketiga itu ya Kang ya? Iya. Kalau Kang lebih fokus ke produksinya. Produksi ya? aja. Terus sekarang berapa orang yang bekerja di tempat produksi Kang? 3 orang, karena nggak ada pengemasan gitu. Oh, Iya. oh tidak ada pengemasan ya? Di sini ya, kita menjual produk aja. Kita masing-masing punya brand masing-masing, punya kemasan masing-masing kan gitu. Kemudian ke toko ini dia punya kemasan sendiri gitu. Kayak ke Majalengka Mart kan dia kan punya kemasan sendiri kan gitu. Oh, nah terus kendala ya tadi kan pemasaran, kendala dari yang lainnya ada nggak kan? Nggak ada ya, Ada. aman aja. Aman ya karena Iya. ngurusin dari Kita kan walaupun banyak produksi yang lain ya orang lain kan kita punya kualitas sendiri. Karena kan udah legendnya itu. Udah lamanya itu. udah legendaris lah Iya. ya. Nah terus apa namanya ada semacam ini nggak Kang tips gitu buat teman-teman UMKM ketika menjalankan usaha nih, apa sih yang harus dilakukan gitu Kang? Yang harus lakukan untuk apa ya kita Ya usaha sendiri misalnya nih, saya kan baru mau usaha nih, kira-kira apa sih yang perlu dimiliki gitu agar bisa usahanya berkembang seperti mungkin kakek bapak buyutnya lah. Iya. Tahun 65 ke 2023 kan lumayan lama tuh kan, Iya. legendaris banget kan. Iya. Nah itu bagaimana mempertahankan bisnis itu Kang? Kita menjaga kualitas pertanyaan untuk produksi ya. Keduanya untuk jangkauan pemasaran kita harus lebih lagi kita jemput bola ya kayak gitu Pak ya. Oh itu mempertahankan kualitas Iya. dan tetap mengembangkan pasar ya. Oh iya. Terus ada semacam ini nggak apa dirangkul dari pihak-pihak yang memang concern di UMKM kan? Misalnya Iya. ada pelatihan atau apa, ada nggak? Ada itu ya. Ada. Iya. Oh, ada. Berarti itu membantu juga ya. Membantu ya. Kalau dari sisi permodalan nggak ada isu ya Kang? Nggak ada. Oh berarti aman ya? Aman ya. Karena udah 65 ke 2023 udah lumayan lama ya. Iya. Terus apa namanya? Dengan sekarang kan lebih banyak apa menggunakan digitalisasi nih Kang untuk pemasaran. Kalau dari sisi Akang kan lebih banyak ke produksinya ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada isu ya. Iya. Karena yang memasarkan kan pihak ketiga ya. Iya. Nah kalau misalnya untuk kerjasama nih dengan apa namanya dengan Gula Cakar berarti nanti langsung ke sini aja. Atau Iya gimana? boleh bisa ke sini lagi, bisa diantar COD atau ke rumahnya. Oh gitu. Iya bisa ya. Bisa dikirim lagi ya. Iya. Kalau untuk apa namanya sertifikat dan lain sebagainya ada juga. Ada Halal iya. gitu dan sebagainya. Iya halal ada, daftar kesehatan ada, tentang untuk ijazah penyuluhan segala macam ada. Oh, ada juga? Lengkap ya? Iya lengkap. Oh alhamdulillah tuh. Berarti teman-teman yang mau kolaborasi dengan Gula Cakar Majalengka bisa langsung menghubungi Kang Tatang ya untuk kerjasamanya. Pasar kedepannya Gula Cakar itu gimana sih Kang? Kan Majalengka itu ibaratnya mungkin belum punya apa ya makanan khas atau minuman khas Majalengka nih Kang. Iya. Nah apakah Gula Cakar ini hanya di Majalengka pertanyaannya? Sebenarnya Gula Cakar itu untuk khas Majalengka kita pasarkan coba untuk kota lain atau di luar daerah Majalengka sendiri emang kurang mengenal apa itu Gula Cakarnya itu. Untuk apa Gula Cakar itu? Ada yang menganggap itu kue kering atau gimana, tapi kan sekarang udah meluas dan ada apa iklan kayak gitu ya, mulai di medsos gimana dia lebih sekarang udah pada tahu lah. Gula Cakar itu sebenarnya untuk penyeduhan rasa sama-sama gula biasa gitu. Cuma ada kelebihannya Mas. Oh, sebentar, kenapa disebut Gula Cakar nih? Itu pertanyaan teman-teman. Nah itu, apa gitu? ya mungkin dari sejarahnya Gula Cakar itu dari mungkin dicakar gitu ngambilnya ya atau gimana gitu, atau teksturnya gitu kayak cakar-cakar ayam kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya Kang Tatang juga nggak tahu ya? Nggak tahu ya.
Tapi memang itu apa namanya gula cakar yang sekarang kelola oleh Kang Tatang itu adalah gula cakar pertama di Majalengka. Iya. Tahun 65 itu. Iya. Berarti perintis ya? Perintis ya. Gula cakar. Nah, mungkin pernah tanya nggak gitu ke kakek zaman dulu atau lewat bapak-bapak? Sebenarnya tujuannya membuat gula cakar ini apa gitu? Pernah ini nggak dapat? Ya pengganti gula, dulu kan gula kita kan mahal mungkin ya, gula pasir biasa kan agak mahal gitu kan. Gula pasir kan praktis ya, pertama praktis, tinggal satu seduhan bisa 1 gelas, harganya bisa terjangkau kan. Itu kan kalau gula pasir kan beli seperempat, beli sekilo kan, gula pasir cuma 1. Ya. Dulu kan mungkin harganya berapa rupiah lah gitu ya. Dalam satu untuk kopi itu kan lebih efisien, lebih praktis dan lebih murah gitu untuk jangkauan masyarakat kecil kan gitu. Oke, berarti gula cakar itu sebenarnya lebih murah daripada gula pasir? Iya. Padahal bahan baku gula cakar itu dari gula pasir. Iya. Kenapa Kang bedanya? Kan kita diolah lagi. Kan kita kayak pengembangan lagi. Model gini dari 10 kilo gula pasir kan kita bisa diproduksi lebih dari itu kan gitu. Kan pakai air lagi, diolah lagi kan gitu. Itu berapa kali? Misalnya gula pasir 10 kilo nih. Kalau dibuat gula cakar jadi berapa kilo kan? Kita nggak ngitung kilo ya, kita ngitung bijian soalnya. Per biji ya. Biji misalnya 1 kilo gula cakar, gula pasir dapat berapa biji? Ya mungkin jadi 50 ya, 50 biji ya. Berarti kalau 50 biji lumayan besar ya? Iya, kalau umpama harga gula pasir kan 10.000 per kilo ya. Iya. Kita jadi gula cakar kan mungkin jadi 35.000 per 100 biji kan gitu. Oh. Sebentar, 10.000 misalnya per kilo harganya 10.000. Kalau dibuat gula cakar jadi 50 biji. Jadi 100 bijian gitu. 100 biji. Berarti 100 biji itu lebih besar ya? Iya. Jadi sebenarnya gula pasir asumsinya kalau beli gula pasir 1 kilo Kita obrolan masalah produksi ya Pak ya. Kita untuk menjangkau harga gitu ya. Umpamanya si konsumen beli gula pasir sama gula cakar, dia lebih banyak gula cakar daripada gula pasir gitu untuk takarannya gitu. Oh iya, karena dari 1 kilo bisa menghasilkan 50 gula cakar. Artinya kan 100 ya? Iya. 100 gula cakar atau 50 tadi? 1 kilo? 50 tuh jadi 20.000 jadi 50 ya? Ya, 50. Dari 10.000 umpamanya gitu ya. Berarti kan jadi lebih banyak ya? Iya. Dapat jatuhnya ya? Lebih banyak. Nah, biasanya nih kalau untuk gula cakar itu mayoritas orang itu selain untuk minuman ada nggak yang lain? Ya kita kan bisa untuk rujak ya, model kelapa muda, model kalau itu bonteng suri kayak gitu ya. Kalau bulan puasa kan itu pakai gula cakar. Oh. Dan bisa lagi kayak masakan juga bisa, untuk bolu bisa kan gitu. Sama aja kayak gula pasir biasa gitu. Tapi ada yang membedakan rasa nggak? Misalnya gini, saya minumannya adalah air kelapa muda nih. Iya. Air kelapa muda dengan gula cakar dengan gula pasir ada rasa beda nggak? Beda ya. Kayak sirup aja gitu. Oh gitu? Iya. Oh. Jadi sebenarnya akan lebih memberikan rasa yang lebih ya? Iya. Dibandingkan hanya gula pasir tok ya? Iya. Nah, biasanya omset meningkat itu ketika di bulan-bulan apa Kang? Ya musim hajatan, musim panen di sawah gitu Pak ya. Atau bulan Ramadan, Idul Fitri kan gitu ya. Oh itu ya? Iya. Lebih 2 kali lipat atau? Mungkin 3 kali lipat. 3 kali lipat? Iya. Berarti lebaran kemarin itu produksi banyak banget? Iya. Sampai malam dari subuh tuh ke produksi itu kalau bulan puasa gitu. Nah kalau produksi ini yang di pabrik ini dari jam berapa sampai berapa? Kalau untuk rata-rata subuh ya sekitar jam 5-an sampai jam 3 atau 4 sore. Jam 4 sore. Nah berarti gula cakar yang hari ini tuh buat besok atau hari ini langsung dikirim? Hari ini langsung dikirim untuk jual besok gitu ya. Kita muter aja kan gitu. Oh berarti nanti hari ini misalnya selesai langsung ke pasar gitu? Iya. Untuk dijual besok ya? Iya. Oh, nah itu tadi dari 1,5
kintal rata-rata per hari kan bisa menghasilkan berapa Ya mungkin 2 kintal ya untuk ya, itunya ya. 2 kintal itu berarti berapa biji tadi? 5.000 Kalau dari si kintalnya jadi 5.000 lebih. per kintal. Iya. Berarti Itu per kintal bahan baku. Nah, ya berarti gula cakar itu bisa menghasilkan 1 kintal itu 5.000. iya. 5.000 berarti kalau 2 kintal sehari 10.000. 10.000. 10.000 buah ya? Iya. Banyak juga kan. Nah itu apa namanya? Tapi trennya relatif lebih stabil ya. Iya. Tidak naik banget kecuali di hari-hari tertentu ya. Iya. Tidak turun banget. Mm-mm. Nah mungkin Kang Tatang boleh sampaikan apa namanya ya ajakanlah buat teman-teman nih yang belum merasakan gula cakar Majalengka nih. Iya. Seperti apa gitu Kang? Ya, untuk teman-teman semuanya, kita untuk lebih praktis atau lebih efisiennya untuk konsumsi gula cakar, coba kesini aja kita konsultasi bareng gimana untuk penyajiannya, untuk apa pemasarannya, gitu aja Pak. Oke, siap. Terima kasih Kang Tatang atas bincang UMKM-nya nih. Semoga teman-teman UMKM menjadi semangat nih untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih Kang Tatang. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.